Assalamualaikum. Berapa anaknya? Anaknya berapa? Sekawan. Empat. Saudara saudara. Pinternya. Bismillahirrahmanirrahim. Darah ngaos, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu monggo bisa agak ke depan dikit mungkin untuk nanti biar nyaman. Jadi yang terlambat bisa duduk di belakang saja. Biar tidak mungkin kesusahan dia harus ke depan nanti ya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ibu-ibu pada pagi hari ini Masya Allah, tabarakallah, ibu masih diberi kesempatan, diizinkan keluarga, diizinkan suami untuk bisa hadir pada kajian kali ini ya. Kebetulan qadarullah kajian kita Rabu pagi kita pindah di sini. Insya Allah sementara saja ibu, nanti insya Allah kalau sudah keadaan tenang, terus bisa kita kembali ke masjid yang biasanya dan di Nurul Ikhlas. Jadi ibu mohon pengertiannya, dan saya memberi apresiasi yang cukup besar karena bagi dengan yang masih punya nyali untuk keluar rumah. Nanti akan mungkin Ustaz bisa memberikan apa ya, keterangan sedikit lah, gimana kita menyikapi keadaan yang sekarang. Apakah virus corona ini bagi kita itu sebuah musibah atau ujian gitu ya, ujian keimanan kita atau musibah karena kita sudah lalai atau kayak gimana ya. Jadi nanti insya Allah akan diterangkan semua dari Ustaz. Dan bagi kita yang hadir di sini pun juga bukan berarti kita tidak aware tentang kesehatan kita masing-masing ibu. Kita pihak panitia juga sudah berusaha maksimal. Panjenengan sudah tahu kemarin masjid ini juga sudah kami semprot dengan cairan disinfektan. Jadi mungkin telipah-telipah ini kayak kotor, tapi sebenarnya nggak kotor. Ini adalah bekas cairan disinfektan, dan kita semprot semua keliling sini. Di situ juga kita sediakan sabun, cuci tangan, sama tisu towel juga kami sediakan. Semua insya Allah kami persiapkan sebisa mungkin. Untuk hand sanitizer memang belum bisa kami sediakan karena angel betul untuk mencari di apotek sudah tidak ada, harus COD-an online, nanti agak tunggu seminggu lagi kalau beli. Lah itu susah juga hand sanitizer itu untuk sekarang. Makanya insya Allah dengan sabun, dengan air yang mengalir itu akan lebih apa ya, lebih insya Allah lebih bersih kalau menurut saya. Tapi kalau hand sanitizer kan biasanya untuk misalkan kita pergi susah cari air baru pakai hand sanitizer seperti itu kalau menurut pengetahuan kami. Nah ini nggak apa-apa, teman-teman kita yang hadir di sini cuma dikit nggak apa-apa. Ustaz dulu pernah aturkan juga di sini, berhasil tidak berhasilnya kajian itu bukan dilihat dari banyak sedikitnya jamaah yang hadir, tapi berhasil tidak berhasil ada nancepnya ilmu di panjenengan yang hadir ini. Kita doakan anak-anak sama suami-suami kita di rumah, istri-istri kita di rumah dalam perlindungan Allah dari segala mara bahaya, dan kita juga di sini dilindungi oleh Allah dari segala macam mara bahaya. Karena virus juga hamba Allah,
kita juga hamba Allah, sama-sama menjaga, sama-sama punya sunatullahnya masing-masing. Ya tadi langsung saja kami persilahkan waktunya untuk diisi oleh Ustadz Alfian Tanjung. Kita kepanggil lagi sama beliau, ya. Waktu dan tempat kami persilahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah secara umum, kita memang tidak bisa memungkiri bahwa ada satu situasi yang membuat kita tidak punya pilihan kecuali terus menyerahkan rasa berserah diri yang lebih dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang seluruh gerakan Islam, ormas-ormas maupun lembaga-lembaga resmi, termasuk Habib Rizik sendiri dari Mekah, itu sudah memberikan taujih yang cukup jelas, sehingga saya sempat dapat kiriman video Habib Hanif sebagai menantu beliau yang suara dan aksentuasinya mirip Habib Rizik juga sudah berpamitan untuk tidak memenuhi permintaan tablik-tablik akbar di berbagai tempat di Indonesia. Tentu kita pada hari ini posisinya adalah posisi semangat untuk beribadah, semangat untuk menuntut ilmu. Kita tidak ingin mengomentari yang tidak hadir. Kita juga tidak merasa menjadi superwoman atau superman. Paling tidak saya sempat diingatkan oleh tim saya, Ustadz, bagaimana jadwal tanggal 18, datang atau tidak gitu. Saya pikir saya biasa, kalau sudah disepakati saya akan datang dengan cara yang bisa saya tempuh. Ya, sejak dulu saya sudah mulai jadi istilahnya jadi pendakwah itu sejak SMA kelas 2. Saya SMA kelas 2 itu sudah punya jadwal khutbah setahun penuh. Jadwal saya sejak SMA. Artinya mungkin bukan soal ilmunya, mungkin soal peran dakwah yang memang kebetulan terdidik cukup militan pada masa itu. Saya dididik di Pelajar Islam Indonesia, dan lembaga yang pernah mendidik saya hari ini kelihatannya nyaris tak terdengar. Secara jujur saya sedih juga kalau saya tanya junior-junior saya generasi 2000-an, 2010 kesini, udah saya lebih bagus hari ini saya akan memulai saja. Kajian kita pada pertemuan terakhir, bukan terakhir ya, pertemuan pertama. Ya. Ini yang hadir di sini kalau boleh saya numpang tanya, yang dulu saya datang, berapa orang yang sekarang datang kedua kali bertemu dengan saya? 1, 2. Artinya kan saya baru 2 kali nih. Kalau sekarang ketemu dengan saya berarti kan sudah baru 2 kali. Maksud saya begini, dengan saya pertanyaan ini ada 2 posisi. Supaya dipahami dulu buat Bapak Ibu, saya ingin pada hari ini kita lebih bersifat pengajian, pengkajian, belajar, ta'lim, muta'alim, dan proses internalisasi keilmuan. Kalau dari yang angkat tangan tadi, jumlah yang hadir pada pertemuan terdahulu itu tidak sampai 1/5-nya. Maka saya harus balik dulu membuka dasar-dasar awal pendidikan, karena judulnya kan adalah mendidik anak laki-laki. Anak laki-laki kan salah satu sekse, salah satu jenis kelamin
dari anak yang ada di dunia, yaitu laki atau perempuan. Yang jadi persoalan sekarang ini, kita sama-sama tahu di negeri ini kalau ada yang menikah sejenis itu boleh. Ya, jadi kalau teman-teman di sini belum paham, jadi kalau nanti ada tetangga Anda laki-laki dengan laki-laki menikah gitu, lalu Anda coba-coba melarang, Anda ditangkap polisi karena mereka boleh. Ya, jadi sedih sekali memang. Dan kumpulan-kumpulan komunitas-komunitas homo, komunitas lesbi itu sudah terang-terangan, bahkan mungkin sudah ada yang dapat videonya, pesta besar-besaran laki-laki dengan laki-laki saling bercumbu, saling berpelukan, nauzubillah. Jadi pada hari ini mari semua kita niatkan bahwa kita berkumpul dengan semangat bahwa kita punya tekad bahwa kita akan mengurusi keluarga kita bersiap untuk menjadi istri yang solehat, kita akan mencoba mengupayakan jadi suami yang soleh, jadi istri yang solehat. Dan ini akan kita awali pada kaji kali ini, kita akan membincangkan tentang mendidik atau prinsip-prinsip mendidik anak laki-laki. Ini yang spesifik. Yang secara umum kita awali dulu. Mungkin pernah saya sampaikan, kita buka Quran surat 4 ayat 9. Di situ kita sama-sama mendapatkan kabar. Dalam surat An-Nisa ayat 9 itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wal yaksal lazi law taraku zurriyatan bi'afa khafu alaihim wal yattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Coba Mbak, kalau yang udah ketemu dibaca artinya Mbak. Jadi kita sambil belajar bersama. Itu kalimat luar biasa. Wal yaksal lazi law taraku zurriyatan di'afa, dan hendaklah engkau khawatir akan ada generasi di belakangmu yang lemah, dan kita juga khawatir dengan kesejahteraan mereka. Ya, jadi mudah-mudahan pada pagi ini Allah berikan banyak hikmah buat kita, maunah buat kita, taufik hidayah buat kita, bahwa kita pada hari ini sedang belajar bersama. Jadi kewajiban mendidik itu adalah kewajiban yang tidak pernah putus. Saya sering mengisi pengajian-pengajian di komunitas elit. Kadang-kadang kumpulan para jenderal, kadang-kadang kumpulan para dokter, kadang-kadang para profesional. Saya bilang pada mereka, Bapak Ibu boleh jadi ahli bidang tertentu. Mungkin sekolahnya mentok sampai S3 atau mungkin sudah profesor. Tetapi membidangi bidang yang bukan pendidikan, tidak otomatis seorang bapak dan ibu itu bisa mendidik. Pengalaman saya mengajar, saya memang dosen spesialis pendidikan. Sering ada mahasiswa itu mengambil program fisika misalnya, mengambil program matematika, mengambil program sastra Jepang. Yang ingin masuk kuliah itu bukan dia, ibunya. Karena dulu zaman remaja pengen kuliah hendak kesampean, akhirnya anaknya dipaksa. Saya punya pengalaman, saya nggak sebut nama ya tentunya. Jadi ada mahasiswa saya semester 7, semester 5, saya ingat, saya terbayang wajahnya. Saya biasa ngajar di kelas sastra Jepang. Tidak. Saya ngajar di kelas matematika. Karena memang saya mata kuliah pendidikan. Satu hari ketika saya mengajar di kelas mata kuliah di sastra Jepang, anak itu ada. Saya pikir saya tidak buta, mata saya masih jelas, saya masih bisa mengenali orang. Saya tanya, kok kamu kemarin saya ngajar di matematika ada kamu, sekarang kamu di kelas Jepang ada, apa punya kembaran? Enggak Pak, saya udah pindah. Loh, kenapa bisa pindah? Saya sebetulnya ingin belajar sastra Jepang. Tapi mama saya dulu waktu zaman mau kuliah itu maunya matematika. Kenapa saya cerita seperti ini? Ternyata cukup banyak. Anak masuk pesantren itu, yang maksa masuk pesantren itu orang tuanya. Jadi himbauan saya buat ibu-ibu, bapak-bapak dan teman-teman mungkin bagi yang belum berumah tangga, kalau kita mau menyekolahkan anak, betul dibawa ke pesantren.
tapi berikan sedikit pemahaman dengan alam pikirnya dan alam perasaannya. Karena kita tidak boleh dalam pendidikan itu, yang perlu dipahami rumusnya adalah mendidik itu adalah memanusiakan manusia. Jangan kita karena anak kita ingin seperti jadi ulama lalu kita paksa masuk ke pesantren, program muzalamah, kita genjot terus karena kita bermimpi anak kita jadi seperti Imam Syafi'i, seperti ulama-ulama besar. Nah, mau saya sampaikan, mudah-mudahan nanti tetap ada dialog. Jadi apapun menjadi satu hal yang perlu diberikan dasar-dasar pengarahan. Mungkin prinsip lain yang perlu kita dengar. Rasulullah pernah bersabda, didiklah anak-anakmu karena mereka akan berada pada zaman yang berbeda dengan zamanmu. Ya. Jadi ini sekali lagi buat yang hadir, mari pada hari ini kita coba pelan-pelan sambil kita memanggil ulang memori kita. Bapak-bapak yang punya anak, ibu yang bawa anak, sambil menanyakan ulang apakah yang kita lakukan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan yang pasti yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Kita punya pilihan dua, antara idealisme secara prinsip-prinsip dasar Al-Quran dan Sunnah, dan kita juga punya persoalan dengan prinsip-prinsip dasar kebiasaan dan pembiasaan. Dan ini harus dikoneksikan. Tentu Quran dan Sunnah inilah yang membimbing kebiasaan-kebiasaan itu. Contoh, penggunaan jilbab itu baru dimulai tahun 84, itu pun dengan banyak huru-hara. Sahnya baru tahun 91. Karena saya kebetulan memang mengajar, waktu jam mengajar saya penuh, saya sering mengajar sambil membicarakan proyeksi masing-masing. Nih, kamu udah semester 7 nih, siapa yang mau nikah? Saya, Pak. Nikahnya di mana? Nanti pulang, Pak, ke Jawa Tengah. Nah, kamu sekarang pakai hijab, kamu pakai jilbab panjang, kamu pakai baju gamis. Kira-kira bisa nggak kamu nanti ketika di pelaminan tetap seperti ini? Mulai diem. Ya Pak, saya udah dimarahin terus sama mama saya. Kata mama saya, pakai jilbab boleh, pakai hijab boleh, jilbab panjang boleh. Tapi kalau di atas pelaminan harus pakai kemben. Saya ingin mengajak buat teman-teman dan bapak-bapak sendiri, kita tidak dalam posisi bermarah-marahan. Bisa nggak kita bangun? Ini salah satu yang perlu kita sadari, dalam dakwah Islam itu ada yang sangat minim sekali pelakunya, dan saya juga belum, yaitu pendekatan budaya. Itu yang satu ya, kita harus akui itu. Kita sering syariatnya betul, tetapi kita ini salah. Akibatnya bentur, bukan dilakukan proses edukasi. Itu satu catatan. Yang kedua, dakwah yang proaktif. Kita kan dakwahnya gini nih, bikin Almira dakwah community kumpulan, bikin ini, direkam di sini. Kapan kita dakwah mendatangi tetangga kita yang kalau kita lihat makan sering pakai tangan kiri sambil diri? Pernah nggak datangin tetangganya? Anda sering lewat itu tetangganya kalau makan tangan kiri sambil diri. Kapan datang ke rumah dia? Assalamualaikum Bu. Saya nggak bisa bahasa Jawa ya, kata Anda pakai bahasa Jawa, Anda tanya, bagaimana ini Bu, kok makannya tangan kiri? Kita juga tidak bisa memponis, boleh jadi ternyata tangan kanannya stroke. Nah, mungkin tangannya normal tapi stroke. Di Anda nggak bisa, makan tangan kiri ini berarti dosa. Ya. Kenapa saya perlu sampaikan ini kepada yang hadir? Padahal kita nanti akan coba membahas ini sebagai bentuk bahwa kita adalah proses menjadi. Menjadi orang baik itu bukan kita menjadi malaikat. Orang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Karena saya sering mendengar ada teman-teman saya yang sekolahnya hebat, pesantrennya pun lebih 7 tahunan, tapi ketika ada tugas-tugas dakwah dia tidak mau. Enggak lah akhi, ana enggak mau, ana banyak dosa. Ana ibadahnya belum sempurna. Saya bilang, siapa yang suruh ente berdakwah jadi malaikat dulu? Menjadi pendakwah itu tidak harus jadi malaikat dulu, tidak harus jadi profesor dulu. Yang perlu dipahami, berdakwah itu adalah mengajak orang sebagai bentuk tanggung jawab moral secara fardu ain. Nanti kita akan kembali ya. Jadi buat semua yang hadir, saya sangat ingin nanti tetap kalau saya terlupa atau ada yang terlewat, nanti saya diingatkan. Jadi prinsip dasar sudah saya sampaikan.
Nah, yang lainnya adalah sebetulnya proses-proses pendidikan ini harus dipahami bahwa mendidik itu adalah mengajak orang untuk sampai kepada makrifat kepada Allah. Ada kata cinta yang sering dikumandangkan dalam berbagai kesempatan, ternyata cinta itu ada hierarkinya. Kebanyakan orang mengambil cinta di pengasong cinta. Kalau di pengasong cinta nanti bisa ada virus coronanya. Maka marilah kita mengambil cinta dari sumber mata air cinta. Di mana kita dapatkan itu? Dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar tentang itu? Lihat surat Al-Baqarah ayat 165. Dalam surat 2 ayat 165 itu Allah memberikan pelajaran kepada kita. Ada satu kalimat di ayat itu, allazina amanu asyaddu hubbalillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah. Jadi jangan pernah bercinta di pinggir jalan dengan pengasong. Jangan membeli cinta di pengasongan, apalagi di pengasingan, ada setannya. Bercintanya harus dengan ketegasan prinsip-prinsip semesta alam. Jadi kalau mau belajar tentang cinta, pahami cinta pertama kepada Allah dan cinta abadi hanya kepada Allah. Yang kedua, cinta hierarki kedua itu ternyata kepada Rasulullah. Cukup sering dalam acara-acara remaja-remaja, acara maulid Nabi di sekolah-sekolah, saya tanya, siapa di antara adik-adik, siapa para siswa-siswi yang dalam hidupnya adalah mengidolai Rasulullah? Hampir nggak ada. Kalau cuma acung-acung tangan gampang. Tapi kalau mencintai Rasulullah kan berarti dia akan berperilaku semampunya. Saya walaupun tidak mempunyai keilmuan yang memadai untuk disebut ulama, masih jauh banget. Tapi saya dari dulu kalau dimarahi ibu saya, saya nggak berani ngangkat kepala, saya nunduk. Anak sekarang rajin ngaji nih, ditegur dikit, apa? Mama. Ayo, saya ingin ingatkan, masih ada ditegur sedikit saja, mamanya dipelototin dengan alasan mama saya belum pakai hijab, Ustaz. Ibu kita mau nggak pakai hijab, mau pakai you can see, pakai mini mixi, mau seksi, itu urusan dia. Anda sebagai akhwat yang mengerti agama nggak boleh. Dalam Islam itu berbakti kepada orang tua itu harga mati. Makanya orang yang kenal saya sejak saya remaja, saya dimarahin kayak apapun nggak pernah ini sama ibu saya dulu. Karena saya sangat ingat kata Rasulullah, ada seorang sahabat Nabi, satu hari dia menggendong ibunya untuk banyak urusan. Ya Rasulullah, ibu saya nggak bisa kemana-mana, maunya digendong terus. Kata Rasulullah, wahai engkau gendong ibu kamu sampai ke ujung bumi, kau berikan 3 kali gunung emas bukit Uhud untuk ibumu, kau tidak bisa membalas budi baik ibumu. Maaf ya, saya ingin katakan buat seluruh yang hadir, saya kadang-kadang suka nggak enak kalau main ke rumah teman-teman yang saya anggap agamanya bagus, tapi suka bentak ibunya, suka melotot. Ada hadis Nabi loh, barang siapa orang yang membelalakan matanya kepada ibunya, maka Allah murka kepadanya. Nah, kembali kepada yang kedua tadi. Kalau tadi hierarki cinta yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada Rasulullah. Nanti kita akan buka ayatnya, kita mulai dengan hadisnya dulu. Rasul mengatakan dalam sebuah sabdanya, la yu'minu ahadukum hatta ahabba ilaihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah engkau dikatakan beriman sebelum mencintai aku lebih dari seluruh alam semesta. Sebenarnya ini kalau kita bahas, kita akan ketemu dengan kajian awal. Kalau yang mungkin sudah lama pengajian, atau ikut liko, atau ikut halako, atau ikut pengajian-pengajian pembinaan, ini adalah konsekuensi syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi ayat tadi yang kita sampaikan untuk cinta pertama kepada Allah, yang kedua kepada Rasulullah, lihat surat 3 ayat 31. Dalam surat Ali Imran ayat 31 Allah memberikan kabar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Coba Bu baca lagi artinya Bu.
Sekarang kita bertanya di ruangan ini, siapa kita yang cinta Allah, siapa yang cinta Rasulnya? Makanya saya yang lama bergerak, saya mulai aktif di pergerakan sejak tahun 1982. Ikut-ikut kemana-mana ikut. 84 saya mulai ikut betulan. 85 saya sudah mulai khutbah Jumat segala macam. Jadi saya sudah relatif nggak suka gitu ada orang merasa paling Islami, merasa ada Anda bercadar, Anda saya bela di kampus gitu. Siapa yang ganggu? Siapa yang ganggu yang bercadar, hadepin saya. Tapi ketika Anda menyalahkan yang tidak bercadar, saya tegur, nggak boleh. Nggak ada dasar hukumnya. Barang siapa yang tidak bercadar, maka nanti dia masuk neraka. Nggak ada. Jangan suka lebay. Ya, dulu zaman saya kuliah gitu, laki-laki perempuan kalau ketemu melengos. Kita ucapin assalamualaikum nggak mau jawab. Saya kan memang basic saya pendidikan, saya samperin. Mbak, kenapa nggak jawab saya salam? Emang gua orang kafir? Oh, antum kan bukan ikhwan ana. Lu ngaji di mana? Orang assalamualaikum nggak dijawab. Dasar hukumnya sesama muslim apabila berjumpa, siapa yang mengucapkan salam dijawab. Justru yang berdosa yang tidak menjawab. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Lagi lucunya gini, tapi tentu ini dulu ya tahun 80-an. Kalau ketemu laki-laki melengos. Tapi itu ada cowok ganteng, ganteng juga ya. Buat apa Anda begitu? Mending biasa saja. Ya terus terang, saya cerita ini bukan saya sedang menyerang kiri kanan, itu pengalaman saya yang pernah saya alami. Dulu ibu bapak saya juga gelisah, ya Allah nih Alfian, pulang cuma naruh baju kotor, pergi lagi. Memang saya dulu aktivis full dalam berbagai kegiatan dakwah. Baik di kampus, di PII, di IMM, gerakan bawah tanah, gerakan atas tanah. Dulu saya pernah mimpin Hamas Indonesia. Jadi kalau saya udah semua medan saya ikuti, saya lalui. Saya punya kekurangan, pastinya ilmu saya juga nggak banyak, akhlak saya juga jelek. Tapi paling tidak buat teman-teman yang diorganisasikan oleh Al-Merah Dakwah Community ini, saya hanya punya pesan, jangan pernah berhenti. Sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang, terus bergerak. Saya akan sampaikan tadi ada statement dari pembawa acara yang saya pikir harus saya ingatkan. Kalau engkau berdakwah, sampaikanlah dakwah itu dengan sepenuh hatimu, dengan semangat. Walaupun yang hadir cuma 7 orang, sampaikanlah seolah-olah kau berhadapan di hadapan 7 juta orang. Karena setiap sebuah forum majelis kajian, forum tabligh, forum dakwah, saya merinding nih ngomongnya. Saya pernah disampaikan oleh seorang tokoh nasional, dulu pemimpin Partai Masyumi, Bintang Bulan Masyumi, Palu Arit PKI. Nah, nanti kalau yang mau ikut gelombang ini, gelombang Masyumi Reborn itu tolong dipelajari. Karena Masyumi Reborn ini sebenarnya sedang mencoba menjajaki kemungkinan-kemungkinan, walaupun saya tahu banyak orang nggak suka. Adalah orang yang bernama Syafruddin Prawira Negara. Syafruddin Prawira Negara ini adalah seorang ulama, ahli politik yang pernah menjadi presiden ketika ibu kota negara kita dipindahkan ke Bukit Tinggi. Apa kata beliau? Apabila engkau berdakwah di hadapan orang sebanyak apapun dan orang itu mungkin melengos, buang muka, pura-pura, ada satu orang yang akan menyerapnya dengan sepenuh hatinya. Saya dengar-dengar itu sudah lama, tapi kemudian saya siapa ya saya ya? Siapa yang mau dengar omongan saya? Ternyata dari hari berganti hari terus berjalan, saya merasakan betul bahwa ternyata memang kalau kita menjadi, jangankan ajaran yang benar, di negeri ini aliran sesat siapa yang nggak punya pengikut? Ya kan? Dari siapa tuh? Lia Edan, ya kan? Lia Eden. Apalagi yang sekolah bahasa Indonesia. Coba deh Anda ikuti. Semua aliran sesat yang ada mesti punya pengikut. Apalagi aliran yang benar. Saya mulai berasa itu. Kadang-kadang saya berkhutbah di sebuah tempat, karena saya sedang kurang fit, saya tidak berangkat. Ada yang SMS atau WA, Ustadz, saya dari Purwakarta. Padahal Purwakarta ke Jakarta itu perjalanannya bisa 4 jam. Ya, Ustadz, saya sengaja bolos, hanya ingin menghadiri khutbah Jumat yang Ustadz khotibnya. Gimana saya nggak sedih? Ya Allah, siapalah saya nih? Saya bukan mubalik kondang, saya bukan orang terkenal, saya bukan ulama. Ternyata di setiap
Di setiap segmentasi kegiatan dakwah selalu ada orang yang punya ikatan kuat antara narasumber, antara murabi, antara ustadz dengan jamaahnya. Sama dengan Almera Community ini. Kalau nanti sering-sering pasti nanti ada yang nggak suka sama saya, ngomong gitu-gitu terus, ngomongin narsis. Tapi yang diam-diam benar, iya ya, dia nggak kepikiran sama kita, suka diingetin Ustadz Alfian ya. Oke ya, kita teruskan. Jadi pada pertemuan hari ini kita mulai menyadarkan dulu bahwa yang namanya pendidikan ini adalah sebuah tindakan yang tidak boleh berhenti. Kita akan terus mengingatkan. Maka tadi cinta kita sudah di dua hal. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mahabbatullah, mahabbatur Rasul. Ketika skrup cinta kepada Allah dibuat kuat, skrup cinta dibuat kuat kepada Rasulullah, maka kita akan lihat nanti. Ketika dia berada di tempat manapun, dia punya perbedaan seperti apapun, selama dia satu iman kepada Allah, innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah, bergetarlah hatinya. Itu surat Al-Anfal ayat 2. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang-orang yang beriman itu apabila dibacakan firman Allah, dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Nah, dalam keterangan lain, innamal mu'minuna ikhwatun, orang-orang yang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, oleh karena itu perbaikilah hubungan kalian selalu. Kalau kita memaksa orang seperti kita, penampilan seperti kita, harus warna baju seperti kita, tolong perhatikan. Dalam Islam itu soal pakaian rumusannya adalah menutup aurat. Nutup aurat laki-laki dan perempuan beda. Kalau saya hari ini mengisi kajian ini buka baju nih, ya, saya buka baju, cuman pakai kaos dalam, pakai singlet, ya, lalu ketiak saya kelihatan, saya mengumbar aurat tidak? Halo? Tidak. Anda nggak boleh ada yang marah dengan saya, tapi kan kita nggak mungkin ya Pak ya. Saya ingin mengajak kadang-kadang kita untuk, sekarang lalu Anda datang ke sini ikut kajian, masih ada nggak yang nggak pakai kaos kaki? Kalau Anda masih tidak berkaos kaki, berarti Anda belum nutup aurat. Nutup aurat perempuan itu seluruh anggota tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Kadang-kadang itu Ustadz kepo banget, kaos kaki yang ditanya-tanyain. Lah kita kan lagi mendidik, pembiasaan. Saya tahu betul ya, teman-teman semuanya, para akhwat sekalian, para bapak sekalian, ini adalah perjalanan yang butuh terus-menerus, kita nggak boleh bosan. Karena kalau kita menjadi bosan untuk mengajarkan pada persoalan-persoalan ini, kita akan kehilangan daya bangga dan daya cita. Tahun 1986, 87, saya punya teman, dia sekarang kalau tidak salah aktivis PKS ya, teman-teman SMA saya dulu. Dia udah pakai jilbab panjang, datang ke kampus. Kita waktu itu banyak yang belum pakai jilbab. Lalu kita tanya, lu nggak gerah pakai baju kayak gitu? Kenapa? Karena dia naik kereta kelas ekonomi kan, sebelum dulu dirapikan itu orang berjubel-jubel. Nah, ini buat teman-teman semua, mari kita pahami bahwa komitmen keimanan itu akan membuat yang berat jadi ringan, yang sulit jadi mudah, yang was-was jadi mantap. Datangnya saya ke sini juga tidak ada persoalan dengan keluarga. Saya bilang, Abi mau berangkat pengajian. Ya. Kita tidak menyalahkan yang pengajian dibubarkan atau ditunda, biar saja. Semoga yang menunda itu nanti ada saatnya mereka pengajian lagi lancar seperti ini. Kita yang di sini semoga satu pun Allah tidak ada yang ganggu. Semoga coronanya jauh-jauh dari kita. Ya. Karena memang kita begini juga, saya juga begini. Tetapi nggak boleh. Nah, baik, kita masuk sekarang. Sekarang bagaimana ketika prinsip dasar umum pendidikan sudah kita coba pahami? Artinya pendidikan itu adalah sebuah tindakan yang sifatnya sangat membutuhkan penghayatan. Nah, kali ini saya akan balik dulu, kita ambil yang umum dulu.
Pada kali ini kita akan mencoba menengok beberapa prinsip mendidik. Yang pertama adalah keteladanan. Ini yang dilema buat kita. Keteladanan itu berarti satunya omongan dengan kelakuan. Ya, ini ada bapak-bapak, saya sapa dulu bapak-bapak nih. Bapak-bapak dulu pernah nggak masa remajanya merokok? Jujur, bapak ini nggak pernah merokok sejak kecil. Abang yang tengah, jujur dulu nih, kita lagi bicara pendidikan. Kalau nggak bisa jujur, dulu pernah merokok ya remaja ya. Sekarang udah enggak. Sekarang ibu-ibu nggak berani ngaku. Saya nggak berani karena saya banyak bertemu di kampus tempat saya ngajar juga. Awat-awat yang ngerokok juga. Aduh. Maaf ya, ini kita tidak boleh memungkiri. Anda juga dalam pergaulan harian juga akan terkejut. Ada teman kita berjilbab, lu ngerokoknya nggak berhenti-berhenti. Oke, kita nggak bahas itu sebagai bentuk kita menjas mereka. Ini ya, bapak kita nih pernah punya pengalaman merokok. Sekarang sudah tidak merokok lagi, Pak. Oke. Sekarang bapak sudah tidak merokok lagi, punya anak laki-laki nggak? Belum nikah? Susah nih yang jawabnya. Anggaplah nih bapak ini nih. Ada seorang bapak sehari itu merokok bisa sampai 5 bungkus. Tolong ikuti alurnya. Dia punya anak baru kelas 1 SD, laki-laki. Dia lihat anaknya sambil duduk, sambil santai, sambil merokok. Kelas 1 SD. Kira-kira bapak yang merokok sehari 5 bungkus ini gembira, senang, atau marah lihat anaknya merokok? Marah. Alasan apa dia boleh marah? Ini mungkin catatan juga dan lah. Tapi juga ada lagi rumus yang lain. Ini mohon maaf ya, kita bicara secara perjalanan hidup. Kadang-kadang ada sebuah keluarga. Anaknya sudah remaja, SMA kelas 2 atau kuliah semester 2. Setiap malam pacar anaknya datang. Saya yakin kalau di majelis ini mesti nggak ada lagi yang punya doktrin pacaran. Betul nggak? Anda sekarang nggak suka pacaran, tapi ingat nggak lu sebelum Anda rajin ngaji? Udah berapa kali lu gonta-ganti cowok? Malu. Saya bukan sedang menyerang pribadi Anda. Artinya apa? Ketika nanti Anda punya anak Anda melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan agama, jangan suka. Kadang-kadang yang bertengkar itu suami istri. Kadang-kadang cowoknya datang pulangnya sampai jam 12 malam. Bapaknya karena agamanya pekat, rajin ngaji, mungkin juga suka negor. Dek, kalau kamu serius, kamu lamar aja anak saya. Mamanya dulu marah. Papa, dulu juga sama mama pacaran. Maksudnya apa saya ngomong begini? Supaya kalau ada masa-masa lalu kita yang memang punya pola-pola yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum agama, ketika kita menerapkan kepada anak kita harus pakai pola-pola yang ideal. Pola ideal itu bisa dipraktekkan kalau dengan contoh. Mencontohkan itu tidak harus dengan banyak bacot, banyak nyinyir, banyak ceramah. Saya kadang-kadang suka sedih kalau hari-hari tertentu nih, hari-hari kerja. Bapak-bapak, anak-anak di negeri kita ini banyak yang sudah pulang kantor, sudah pulang dari sawah, dari mana-mana. Tapi banyak di masjid-masjid tertentu yang ramai itu anak kecil. Karena saya suka iseng ya. Bapak lu udah pulang belum? Maaf ya, saya pakai bahasa Betawi ya. Bapak lu udah pulang belum? Udah Ustaz. Ngapain? Lagi baca koran. Nah, anaknya disuruh ke masjid untuk sholat maghrib. Bapaknya dengan alasan pulang kantor masih capek, baca koran. Nah, keteladanan ini harus kita renungkan sebagai bentuk yang harus kita tanyakan ulang. Bagaimana kita? Maka Allah abadikan dalam surat 61 ayat 2 dan 3. Ya. Di dalam surat 61 ayat 2 dan 3 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Bu, baca artinya, Bu. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu menyuruh orang lain berbuat baik padahal kamu melupakan dirimu sendiri? Amat besar kemurkaan di sisi Allah bagi orang yang mengatakan apa yang tidak dia kerjakan.
Jadi hari ini kita bukan kekurangan orang pintar, bukan kekurangan orang yang bisa pidato ceramahnya bagus, jadi kondang segala macam. Saya kadang-kadang tidak bisa bicara banyak. Contoh ya misalnya, anak-anak kita ini kan kalau yang sekolah di taman kanak-kanak atau di PAUD, anak-anak duduk yang rapi, tangan dilipat, cuci tangan anak-anak, baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak duduk yang rapi, cuci tangannya, baca doa, makannya tangan. Sekarang mari kita tengok, ada acara, kalau di Jawa namanya jagong ya, kalau Betawi namanya kondangan. Saya kadang-kadang asing kan namanya, saya belum kerap di sini. Pokoknya acara hajatan lah, pernikahan. Betapa banyak acara-acara itu kadang-kadang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang cukup dikenal sebagai tokoh agama, ulama, yang mana acaranya itu standing party, diri. Ada nggak ketemu orang datang ke sebuah hajatan makan sambil berdiri, nanti besok sambil diri ya kajian Al-Mi'raj Ustadz Alfian ya? Ada nggak yang seperti itu? Halo? Saya bukan sedang bercanda, saya kadang-kadang terdiam saya. Karena beberapa orang yang sangat saya kenal makan sambil berdiri, jalan-jalan, tangan kiri sambil ngobrol. Saya mau tanya nih ibu-ibu, coba dijawab. Ada enggak yang seperti itu? Nah, banyak. Kalau Anda tidak berani membangun sikap untuk mencari tempat, kita nggak perlu nyala-nyalahin orang. Itu juga bukan adab yang baik. Kalau Anda yang punya hajat, saya suka tegur. Kenapa Mbak? Ini kok Anda punya hajatan, antum kan orang dakwah. Ustaz, nyewa gedungnya aja 200 juta. Anda bisa nyewa gedung 200 juta. Nyewa bangku ini satu, kalau yang sedang itu harganya cuma 4.000. Kalau Anda 1.000 bangku, 1.000 aja bangkunya baru 4 juta. Kenapa bisa ribut begitu? Tempat bisa diatur, dan pengalaman saya setelah beberapa teman-teman saya ingatkan, bisa kok. Tadi itu ya ingin saya katakan, keteladanan. Itulah yang hilang hari ini. Kemarin ada orang membuat foto yang di Kendari itu ya, yang 49 orang pendatang dari Cina, dibilang penyebar hoax, ditangkap. Untung aja ada ombudsman, kontrol dari kepolisian. Akhirnya polisinya yang ditegur, dipanggil ke Komisi 3 di DPR. Akhirnya polisinya dibilang salah. Akhirnya yang penyebar itu dilepas. Itu kan memberi contoh yang nggak bagus. Orang baru memberi kabar langsung ditangkap. Ternyata dia tidak salah, dilepas. Ya, jadi yang pertama keteladanan. Ayo semua kita, saya juga, bapak-bapak juga, ibu-ibu juga, ayo kita semua. Nyuruh bersih rapi. Tapi anak masuk kamar kita berantakan. Mama, papa, Umi, Abi, Bunda sama Ayah, kok kamarnya berantakan sih? Kok kamarnya bau asem? Nah, padahal kita sering ribut. Oh, ini yang rapi ya, gini. Kita sendiri tidak rapi. Baik, ini yang pertama ya. Ini penting dibangun keteladanan itu, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Yang kedua, untuk prinsip mendidik yang kedua adalah kewibawaan. Ya. Wibawa itu adalah bawaan jiwa. Ya. Jadi kalau bapak-bapak misalnya terlalu banyak omong, terlalu banyak bicara yang nggak penting, bercanda-bercanda terus, Anda nggak dihormati oleh anak-anak Anda. Ya. Tapi juga jangan terlalu pelit, ada yang diem aja, tahu-tahu ngamuknya semua dibanting. Wah, itu sarap kalau bahasa Betawi itu. Ya. Wibawa itu kalau mau ditegaskan, kekuatan itu bermula dari sholat malam. Bisa diabadikan, dilihatkan dalam surat 17 sejak ayat 78, 79, 80, 81, 82. Yaitu dibaca saja nanti. Aqimis sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin
waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq innal batila kana wa qul ja'al haqqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'an ma huwa shifaa'u rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Ayo Bu, baca artinya Bu. Sejak akimis sholat. Adek, hati-hati. Terus masih. Nah, itu ayat itu pertama mengawali tentang sholat subuh. Ini bapak-bapak ada bertiga berempat nih. Ini bapak-bapak apa anak muda nih yang belakang? Tadi sholat subuhnya ke masjid nggak? Nah sekarang jangan tinggal tanya yang punya kakak laki-laki, yang punya adik laki-laki, yang punya suami ya laki-laki ya. Sholat subuhnya ke masjid nggak hari ini? Enggak Ustaz, ada info corona nggak jadi ke masjid. Jadi kalau mau dibuka dari ayat tadi kita, jadi artinya ingin saya katakan buat semua pada hari ini kita membincangkan soal kewibawaan. Wibawa itu bukan galak, bukan kasar, bukan dikit-dikit. Wow, kamu nanti mama cubit nih, mama ini nih. Itu bukan wibawa, itu mau orang kesurupan. Ya, wibawa itu adalah sikap. Nah ini mungkin pilihannya memang harus berdua ya, harus bincang berdua. Mama misalnya katanya berbakti sama suaminya, tapi suaminya pergi kemana-mana, mama seneng, abinya rajin sholat, tapi uang belanjanya dikit. Ngapain ngeluhin tentang suami sama anak? Maaf ya, saya sering dapat keluhan begitu kalau ada pengajian khusus bapak, Ustadz, gimana cara ngasih tahu istri saya? Akhirnya anak-anak nggak hormat sama saya. Apa-apa kekurangan saya, dia memang kalau depan saya selalu senyum, selalu baik, cium tangan. Tapi kalau ada kesalahan sama saya, dimuntahkannya ke anak-anak saya. Ini pesan dari semua nih akhwat-akhwat sini, nggak boleh begitu. Anda lupa dengan sikap seperti itu membuat anak kita tidak hormat sama ayahnya. Enggak kok, saya nggak pernah ngajarin, Ustaz nggak pernah ngajarin ngelawan sama abinya kok. Iya, ibu nggak ngajarin, cuma nyeritain. Ya, saya tidak tahu ya di sini yang hadir, tapi dalam pengalaman dan pertanyaan-pertanyaan suka muncul kadang-kadang, ya Allah ini gimana cara ngasih tahu. Nah kewibawaan ini juga jangan lupa, anak kita juga punya kewibawaan. Ya ibu-ibu, bapak-bapak, cepat atau lambat kita akan punya anak SD, SMP, SMA, kuliah segala macam. Mungkin anak ibu, anak bapak dalam usia SMA masih ada yang ngompol. Tahu ngompol nggak? Iya, pipis tapi di tempat tidur. Saya ingatkan ini, kadang-kadang kita lupa anak kita itu di sekolah ketua OSIS, paling disegenin sama temennya satu sekolahan. Temennya datang diceritain, ketua OSIS nih, ketua OSIS, tidurnya masih ngompol. Nah, pertanyaan saya, buat apa bicara begitu Bu? Oh Ustadz, kita harus mengatakan yang benar. Menurut ibu-ibu di sini, buat akhwat di sini, bagus nggak omongan seperti itu? Ini pesan buat semua. Jadi Anda jangan karena merasa sebagai orang tua punya hak ngomong begini, ngomong begitu, lalu Anda buka aib anak Anda pada temennya. Dia yang tadinya dihormati di sekolahnya jadi bahan olok-olok. Woi, ketua OSIS masih ngompol. Nah, kan akhirnya kesian. Ini kan sikap-sikap mendidik. Dibolak-balik.
Istri juga begitu, suami juga begitu. Jangan membanding-bandingkan dengan istri tetangga, jangan membanding-bandingkan dengan suami tetangga. Papa ini udah tampang jelek, mobil nggak punya, rumah ngontrak terus. Tuh lihat tetangga sebelah tuh, istrinya cantik, suaminya ganteng, rajin ke masjid. Lihat tuh rumahnya, mobilnya aja ada 12. Kita motor aja belebek terus, gimana nih? Nggak boleh begitu. Ini saya ingin sampaikan, bukan saya sedang bergurau-gurau atau sedang meremeh-remehkan. Jadi yang kedua itu kewibawaan. Kalau keteladanan dan kewibawaan sudah dibangun, maka prinsip berikut bisa kita teruskan. Apa itu? Proses pembiasaan. Ya. Saya kenapa biasa ke masjid kalau subuh? Sejak SD kelas 4, oleh ibu saya itu dikalungkan sarung di sini nih, di leher saya nih. Ya, saya dalam keadaan ngantuk itu seperti film kartun jalan. Saya diantar ke depan pintu, ayo berangkat. Sekarang mari tanyakan, Anda punya anak di pesantren, bahasa Arabnya fasih, bahasa Inggrisnya lancar, mondoknya sampai berapa? Tapi giliran liburan, giliran di rumah, subuhnya susah dibangunkan. Ini kan jadi catatan buat kita juga. Saya sebagai pribadi tentu tidak bisa memberikan poin positif buat diri saya, tidak. Cuma saya ingin ceritakan betapa ibu saya itu, karena kegiatan saya sejak saya kecil itu, subuh itu baca Quran, maghrib itu baca Quran. Saya tidak pernah pesantren. Jadi kalau pagi-pagi itu, karena ibu saya kan, terus terang saja, itu sangat tertanam. Jadi kalau saya datang ke tempat sekarang, saya tidak dalam posisi pemberani. Emang di rumah mati, berangkat ngaji mati, ya kan? Kan cuma seperti sahabat Nabi Khalid bin Walid. Ya, masih ingat kan kisah Khalid bin Walid? Sahabat Nabi yang memimpin perang di berbagai perang-perang yang paling genting, paling berbahaya, paling penuh dengan kemungkinan terbunuh. Dia berangkat, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Aku berangkat ya Allah, mudah-mudahan aku menemui syahid dalam perang. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupan sahabat Nabi Khalid bin Walid? Ketika Khalid bin Walid sedang dalam keadaan mulai lemah, turun daya fisiknya, tergeletak, menurut kisah itu, kalau dia pakai selimut itu ditarik ke kaki kelihatan muka, ditarik ke muka kelihatan ke kakinya. Menjelang malaikat maut mencabut nyawanya, melepaskan ruh dari badannya, itu sempat terlihat dia menangis. Wahai Khalid, kenapa kau begitu bersedih dan begitu berduka? Ya sahabatku sekalian, aku memimpin berbagai macam peperangan, dari yang paling genting dan paling membahayakan. Aku berharap aku mati di medan perang. Tapi kalau dilihat suasananya, kemungkinan aku mati di atas tempat tidur. Kullu nafsin zaikatul maut, kitabah muajjala. Orang-orang yang hidup pasti akan mati. Nah, tetapi memang untuk pandemi corona ini, saya sangat berharap kita tetap harus. Tadi saya terima kasih, tangan saya dikasih sabun. Ya, saya harus terima. Ya. Artinya pada hari ini kita coba tegaskan dulu, yang ketiga adalah pembiasaan. Buat saya pergi ke masjid, wah hal yang menggembirakan. Apalagi selama di penjara, saya tuh 7 kali berturut-turut nggak boleh sholat Jumat. Kayak apa saya sedihnya dan di dalam gembok itu. Ya. Nah ini nih, saya ya Allah, kok katanya negara Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, Jumatan gua nggak boleh. Nggak boleh. Nggak bolehnya bukan oleh yang jaga, nggak bolehnya bukan oleh Makobrimob, nggak bolehnya oleh Invisible Hand. Ini negara ini jelas sering sesuatu terjadi tapi nggak ada yang bisa jelasin. Contohnya Habib Rizik. Menurut Yasona Lauli, Habib Rizik boleh pulang. Tapi masih sampai sekarang nggak bisa pulang. Kan lucu. Menteri Menkumham mengatakan sudah boleh pulang. Tetapi sampai sekarang Habib Rizik nggak bisa pulang. Kalau ditanya siapa, nggak ada yang bisa menerangkan. Ya, jadi pada itu untuk semuanya pembiasaan kita dulu. Ya, contoh lain nih, saya cerita tentang pengalaman saya bersama ibunda almarhumah ibu saya. Ibu saya itu terakhir beliau pensiun sebagai kepala sekolah SD negeri. SD-nya beliau ini ASN. Beliau dulu sekolah agama tahun 50-an, 40-an, 50-an awal lah sekolah agama. Ada kebiasaan beliau yang membuat saya nggak sanggup ngikutin. Tidak pernah tidur siang.
Jadi kalau sudah bangun nih pagi, sebelum subuh dia masak, bersiap-siap untuk anak-anak yang mau dia tinggalkan karena dia mau ngajar, sampai nanti malam baru tidur. Dan kedua, nggak pernah banyak mengeluh. Walaupun saya tahu kadang dia sakit. Bu, besok nggak usah ngajarnya. Ibu saya senyum-senyum aja. Ntar lepas malam menjelang subuh, saya lihat beliau mandi. Setelah mandi, udah siap berangkat. Jadi beliau sebagai seorang pendidik, itulah yang membuat saya sebenarnya pernah ditanya oleh beliau. Alfian, kamu kalau ceramah begini-gini terus kamu ditangkap nanti. Ibu udah dapat omongan dari mana-mana kalau kamu ceramahnya begini-gini. Saya balikin. Saya bisa berceramah dengan mengatakan apa yang saya tahu, apa yang saya pahami, apa yang saya hayati. Itu kan ibu yang ngajarin. Ibu saya juga ketawa. Iya juga sih, benar. Nah, apa yang saya katakan pembiasaan. Ayo semua ibu-ibu di sini, teman-teman, biasakan bangun, biasakan berwudu sebelum tidur. Kalau bisa malah sholat sunat mutlak dulu. Biasakan berwudu, berikan satu doktrin atau bukan doktrin, ya semacam azam, tekad bangun nanti. Ya. Jangan kita malu, kita di mana-mana dianggap tokoh pergerakan, taklimnya banyak, komunitas dakwahnya banyak, tapi subuhnya kesiangan. Saya bisa berani bicara begini karena kadang-kadang saya tidak bisa ngomong banyak. Ada teman-teman yang saya anggap paling hebat. Jadi saya kalau berteman dan saya anggap teman dekat, saya akan kedatangi rumah dia dan mencari masjid terdekat dengan rumahnya. Kalau subuh dia nggak ada di masjid itu, saya nggak akan lagi sering-sering bertemu dengan dia. Ini mah anak pasti kagak demen sama masjid nih. Ya, ada beberapa teman-teman yang sangat hebat, agamanya bagus, dalilnya gitu. Suatu hari saya datang ke dekat rumahnya dan saya coba supaya tidak seuzon, tidak spontan, saya beberapa kali lagi. Saya tanya sama masjid sini, Pak, itu bapak itu kalau subuh ke masjid nggak? Nggak pernah, Ustaz. Nah, ternyata banyak orang ditokohkan di masyarakat, dianggap tokoh agama, dianggap ustadz, tetapi subuhnya tidak ke masjid. Ada nggak? Saya tidak ingin nyuruh orang lain. Saya pembiasaan macam-macam, pembiasaan menemui tamu, pembiasaan menghadapi pengemis. Kita punya ayat, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kan gitu ayatnya. Cukup banyak ibu-ibu zaman sekarang di tetangga sebelah ada pengemis, maka rumahnya buru-buru suruh tutup gordennya, suruh tutup pintunya. Hati-hati ya. Sikap seperti itu nanti akan menanamkan dalam hatinya, kalau ada pengemis, ada orang ini berarti harus saya tutup pintu, saya gembok, saya bersembunyi. Betul bahwa memang ada pengemis yang ternyata berbuat kriminal, kasus. Betul memang ada yang berbohong, karena pada beberapa kejadian kan ada pengemis yang ternyata setelah ditelusuri rumahnya di kampung, rumahnya mewah, punya uang sampai tabungannya sampai sekian ratus juta, ada. Tapi kita tidak boleh melihat orang dengan menyamaratakan. Mungkin dia betul-betul nggak ada uang. Kalau memang Anda tidak mau memberikan, temani anak Anda, temui itu pengemis. Maaf ya Bu, nggak ada uang nih, ada roti masih bagus, mau nggak? Tetap ajar dia untuk memberi. Kalau dia berbohong, urusan dia. Walakum a'malukum waluna amaluna. Jadi jangan kita seperti malaikat, kita jangan seperti pencatat amal soleh orang lain, wah ini orang nggak bener nih, urusan dia mau berbohong. Saya katakan buat semua jamaah yang hadir pada hari ini, kenapa ini saya ceritakan sebagai bentuk kesadaran kita bahwa kadang-kadang kita tanpa sadar kita tidak suka lagi bersikap dengan kebiasaan yang baik. Anda kadang-kadang rumahnya bersisian, rumah ini dengan tetangga, kan ada ya orang tempat tinggalnya itu rumahnya berdekat-dekatan. Saya kadang-kadang karena dianggap pembina remaja masjid, pembina remaja Islam di sekitar saya tinggal di Tangerang itu, di Perumas tuh. Kadang-kadang ibu-ibu bapak-bapak yang kecewa dengan ahwat-ahwat itu suka datang ke rumah. Ustadz, bilangin itu anaknya sih baik, sopan, tapi kalau jalan lewat aja seperti kebo katanya. Nggak permisi. Terus terang loh, harus kita introspeksi. Kadang-kadang kita melintas di sebuah gang. Di sini ada ibu-ibu, ada bapak-bapak. Kita lewat, Anda harus permisi dong. Jangan nyelonong aja. Ustadz, kita udah permisi, tapi nggak dijawab. Urusan dia. Mengucapkan kata permisi. Kalau kita sudah bilang permisi, nun sewu dan berbagai istilah-istilah yang ada, dia tidak jawab.
Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Saya harus sampaikan ini walaupun mungkin ini cerita hari-hari, saya pelajari dalam pergaulan saya, masih ada yang suka begitu. Tidak permisi. Ya, ada orang assalamualaikum merasa dibecanda, jawab saja. Jawabnya dengan jangan bahasa-bahasa yang membuat orang jadi waalaikumsalam. Nggak boleh. Laki perempuan kalau ada yang ucapkan salam jawabnya harus standar. Assalamualaikum Mbak, waalaikumsalam. Karena memang suara perempuan itu kadang-kadang membuat laki-laki kelepek-kelepek. Saya tidak boleh. Maka kenapa misalnya soal cadar? Kenapa cadar? Memang ternyata ada orang dengan lihat bibir perempuan juga kebayang-bayang. Ini yang suka dimarahin oleh anak-anak. Abi si genit. Ya kan Abi pernah masa remaja, kalau sekarang mau udah tua. Oke, nanti kita buka tanya jawab. Yang berikutnya adalah pembebanan, pemberian beban. Ya, kita perlu dalam pendidikan ini harus memberikan beban yang jangan sampai anak kita tuh jadi cengeng. Baru jalan 2 meter saja mana Androidnya mau pesen Gojek. Baru jalan 2 meter aja udah minta Gojek. Ya, mau beli makanan ke ujung warung manggil Gojek. Pembebanan ini penting dan saya pikir caranya mungkin masing-masing lah secara bebas. Jadi saya himbau buat Bapak Ibu sekalian, kita pengajian hari ini kita tetap harus mengambil manfaat. Kita udah berkorban datang ke sini. Nah, sekarang kita masuk ke spesifikasi laki-laki. Bagaimana mendidik anak laki-laki? Mendidik anak laki-laki pertama, saya pesankan buat semua, jangan pernah ada yang menyesali punya anak. Anak saya Pak, yang pertama laki-laki, yang kedua laki-laki, yang ketiga laki-laki, yang keempat laki-laki, yang keenam laki-laki, yang ketujuh laki-laki. Anak saya 17 Pak, laki-laki semua. Ya sudah, bikin aja kesebelasan sepak bola, keren. Ya. Maksud saya, nggak usah diseselin. Karena saya sedikit punya catatan. Misalnya seorang punya anak laki-laki sudah 4 kali, sudah 4 anak. Dia lalu memberikan sugesti. Nanti bawa anak kelimanya harus perempuan. Akibatnya apa? Dia beli baju perempuan, dia beli popok buat perempuan, dia beli sepatu buat anak. Ternyata lahir laki-laki lagi. Nah itu yang bisa bikin anak jadi bencong. Hati-hati loh, itu pengaruh psikologis. Karena ibunya sendiri juga ketika lahir anak yang ke-6 itu udah, apalagi nanya-nanya lewat USG. Seperti kemarin cucu saya yang pertama baru lahir kan dia kan ke USG. Saya bilang USG itu bukan Allah. Beneran kan ketemu sama saya. Gimana? Oh iya Bi, kata dokternya anaknya perempuan. Saya bilang itu ilmiah, boleh-boleh aja. Nyata apa? Lahir 2 hari lalu laki-laki. Dia bilang apa tuh? Nggak makan tuh dokter. Dokter tetap baik, benar, ada ilmunya, tapi bukan pasti. Nah, ini mungkin juga penting buat semua. Ternyata melahirkan dengan pola sesar itu adalah sebuah tindakan keliru. Mohon maaf. Saya cerita dulu teman saya yang anaknya sudah 4. Anak pertama sesar, anak kedua sesar, anak ketiga sesar, anak keempat tidak. Kenapa tidak? Dia lalu berpikir, oh tiap bini saya melahirkan sesar terus. Akhirnya dia konsultasi dengan dokter kandungan. Dia konsultasi dengan teman-teman yang suka menangani. Karena ada kawan saya, mungkin nanti kalau bisa tersambung, namanya Ustadz Anwar. Dia spesialis pengajarannya Al-Quran dan keluarga. Dia anaknya kalau sekarang baru 8 atau udah 9. Itu kadang-kadang melahirkannya sambil lagi ininya, melahirkan begini aja. Karena kan melahirkan itu, maaf saya nggak pernah melahirkan ya. Jadi melahirkan itu cuman memotong ari-ari sebetulnya kan. Karena dibuat suasana santuy, suasana santai, suasana asik. Jadi dia cerita, maka anak-anak dia yang ke-5, ke-6, ke-7 itu kalau persalinan itu yang bantu anak yang paling tua, yang perempuan. Jadi nggak pernah ribut-ribut ke bidan segala macam. Nah ini juga perlu pelajaran. Mungkin nanti kalau memungkinkan, kalau beliau lagi ada di sini, saya beri kabar. Nih Ustadz Anwar di sini mau dipanggil gak nih? Keren. Ya, saya juga kenal dengan beliau waktu ada pertemuan ulama-ulama di Sumatera Barat 2 bulan lalu. Jadi ternyata luar biasa. Saya sering bilang, kalau ada ibu-ibu sesar lagi. Itu kucing punya anak nggak pernah sesar.
Kalau Anda memahami maksud saya, kucing kan alam beranak. Nenek kita juga dulu anaknya 18 nggak ada yang sesar. Kenapa lu baru punya anak sesar dua-duanya? Itu kalau dipakai otak tuh, mikir. Itu bisnis dokter. Udah kalau mau tahu, cuman kan diomong lagi nih, terlaporin polisi lagi, pasal lagi. Begitu terus. Jadi di negeri ini ada 5 hal yang berjalan terus. Boleh catat, boleh tidak. Yang pertama, pemiskinan. Perhatikan tuh kalimatnya, pemiskinan. Kedua, pembohongan. Yang ketiga, pembodohan. Yang keempat, penzoliman. Yang kelima, pembiaran. Ya? Nah, nanti lain waktu kalau perlu diurai kita bahas yang itu. Jadi sekarang buat anak laki-laki menjadi kembali pada, ya kalau yang tadi mau lagi catat, saya ulang lagi. Pemiskinan, pembohongan, pembodohan, penzoliman, pembiaran. Itu sengaja. Dibilanglah corona zero, ternyata udah segini. Bohong. Dibilanglah orang Cina yang datang di Kendari katanya orang dari Jakarta, padahal dari Cina. Sampai ada yang ditangkap 1 orang. Akhirnya yang ditangkapnya dilepas. Polisi minta maaf karena dipaksa oleh Komisi 3 DPR RI. Ya saya ngalamin sama juga. Kasus saya nggak ada. Ini karena laporan polisi, akhirnya saya ditangkap di sidang. Padahal saya nggak ada masalah, bebas. Tetap aja 4 tahun. Nah jadi kembali, pendidikan anak-anak laki-laki kita harus prinsip pertama, anak kita laki-laki kita terima dengan sepenuh hati. Anak kita perempuan juga dengan sepenuh hati. Anak kita perempuan semua, alhamdulillah. Anak kita laki-laki semua, alhamdulillah. Sekarang anak saya 8, ya kan? Jadi 8 yang dari sebelah lingkar Banten ada 4. Kan istri saya meninggal, saya menikah di sini tanggal 6 Desember 2019. 4 anak saya 8. Jadi laki-lakinya kalau dulu yang di Banten itu 2, laki 2, perempuan 2. Di sini laki 1, perempuan 3. Berarti sekarang anak saya 5 perempuan, 3 laki-laki. Yang saya lagi terheran-heran nih anak 88 cita-citanya sama. Cita-citanya pengen jadi pengusaha semua, pengen konglomerat semua. Waduh, saya bilang, gimana caranya jadi konglomerat? Ya, itu saya lihat anak yang besar sekarang sedang jualan bakso. Anak saya nomor 3 sedang bikin dan saya liatin aja sambil saya coba buat bantu jaringan. Saya paling bantu jaringan, bantu apa. Nah, yang pertama, kalau setelah kita buatkan begitu, anak laki-laki itu harus diajak mereka memahami fungsi sebagai laki-laki, hak dan kewajiban sebagai laki-laki. Jangan sampai anak-anak itu dibiarkan saja, anak laki-laki cengeng, baru jatuh dikit nangis lama-lama, bilang laki-laki bangun. Gitu, jangan sampai ya. Dikit-dikit ditolong. Kita ada yang lupa membuat anak menjadi cengeng itu karena misalnya dia mau ngambil sesuatu tidak sampai, jangan diambilin dulu. Kalau dia udah bisa bergerak, apakah ditunjukkan sapu atau selama kalau jatuh itu nggak rusak? Ya, jangan dikit-dikit ditolongin, dikit-dikit tolongin. Itulah sekedar catatan buat semua. Kenapa anak-anak zaman sekarang tuh malas belajar? Saya bisa menceritakan itu. 1, dari awal saja kegiatan belajar anak-anak itu tidak mendapatkan perhatian dari anggota keluarga. Contoh kecil ya. Saya yakin Anda semua pernah sekolah. Kebiasaan anak-anak sekolah, kalau kelas-kelas bawah, kelas 1 atau masa-masa TK, menurut yang saya tahu itu kebiasaan menggambar. Betul nggak? Iya. Dia menggambar. Nah, ketika dia selesai menggambar, gambarnya ini bawa kemanapun tidak ada yang jawab. Datang ke neneknya, Mbah Utinya, Mbah Kungnya, sana, lagi baca Quran. Datang ke mamanya, mama lagi ini persiapan Almera dakwah community ini. Anaknya nggak jadi. Jadi ke semua yang didatangi nggak ada yang mau merespon gambar dia. Padahal Bu, wahai akhwat sekalian, Pak, Anda cukup ambil nggak sampai setengah menit. Walaupun ini gambar sebenarnya kita bingung. Biasanya kan yang paling sering gambar gunung ya. Ini gunung apa sendal terbalik gitu ya. Jangan diomong yang gitunya. Bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau warnanya ada hijaunya, ada ini. Itu jalannya beda.
Saya ingin ceritakan itu. Ini baru satu nih, tolong ikuti alur cerita saya. Ketika dia punya kebiasaan menggambar atau melakukan sesuatu, kita sekedar memberikan responnya nggak ada. Ah gitu aja, udah merasa berbuat. Nggak usah begitu dong Bu. Berikanlah pendapat-pendapat yang membuat dia tambah semangat. Bilang bagus kayak sebentar, walaupun nanti ada kritikannya gitu. Nah berikut, anak sekolah kelas 1, kelas 2, kelas 3. Anak-anak kita sekarang kan banyak juga yang sibuk main ini. Lucu ya Mak. Kelamaan main tidur. Ketika mau dipindahkan suruh ke kamar untuk tidur, ayo Anto, Ani, ayo Wawan, ayo Budi, ayo Bobo, ayo. Ya Mak, tapi PR-nya belum buat Mak. Iya tenang aja, ntar mama yang buatin. Nih maaf ya, ini ibu-ibu tuh suka begitu. Dengan dalih sayang anak, PR anak dibuatkan. Akibatnya anak besok begitu terus. Saya ingin ajak untuk memahami kenapa anak-anak kita tidak hobi baca, tidak hobi berjihad untuk mengerjakan PR-nya. Karena bukan seringnya, ada bahkan banyak orang tua itu yang membuat anak itu dibikin itu. Merasa sayang anak, PR anak ibunya yang buat. Nilainya 10 terus. Nilai sempurna terus. Nah, tamat SMP. Tamat SD dulu dong. Kelas 1, kelas 2, tamat SD. Maunya masuk ke sekolah yang katakanlah sekolah, apakah sekolah Islam yang terkenal, apakah sekolah negeri yang favorit, atas terserah lah. Ternyata kepala sekolahnya teman kuliah dulu, apalagi teman sama-sama S2 atau S3. Wah, kamu mau masuk sekolah itu ya nak ya? Bentar, biar Umi telepon dulu. Assalamualaikum. Ukhti apa kabar? Katanya sekarang jadi kepala sekolah ya, di sekolah itu ya. Ini nih anak saya, yuk ntar anak-anak masuk aja, pura-pura daftar aja, pura-pura seleksi. Saya bukan sedang menuduh kiri kanan, sikap ini nggak salah. Saya nyatakan, tapi jangan ngomong depan anaknya. Akibatnya anaknya ketika seleksi dia nggak mau jadi, salah-salah, gue bakal lulus juga. Kita tetap harus buat dalam ilmu pendidikan, harus ada proses seolah-olah. Kita harus selamatkan anak kita, karena orang lain bisa masuk dengan nyogok. Orang lain, kita nggak pakai nyogok, cuma bilang, anak gue nih, ya, terima dong. Tapi anak kita di rumah kita siapkan, belajar yang betul, tes. Jangan minta keringanan, minta permakluman teman-teman sesama aktivis. Ya, saya katakan, nepotisme itu hukumnya boleh, asalkan berkualitas, asalkan berkapasitas. Kita ini jangan sampai lupa, kita bela sesama mukmin. Sekarang gini, Anda karyawan. Yang Kristen lebih hebat, lebih pintar, lebih cantik, lebih ganteng. Yang Muslim kurang cantik, kurang ganteng, kurang hebat. Anda harus menentukan hari ini, pilih yang mana. Saya ingin ajak, kita ini harus berani pilih yang Muslim. Kalau kurang hebat, kurang pintar, bisa dipinterin, bisa didrill, bisa di ini kan. Itu berbeda dengan kalangan gereja. Terus terang saja ingin saya katakan, kita ini umat Islam ini daya in grupnya lemah. Udahlah, saya nggak usah menyebut kasus atau kejadian, tapi ini perlu diingatkan. Jadi hak dan kewajiban itu menjadi bagian yang harus ditanamkan betul. Ya misalnya menemani adiknya, mengantarkan adiknya, jangan sampai terlalu dimanja. Jadi anak itu ketika sudah begitu, jadi memang betul malas. Nanti sudah mulai sekolah, karena uangnya banyak, kemampuannya ada. Setiap ada pelajaran sekolah, kita belikan kunci jawaban. Atau kita biarkan dia bertanya sama Mbah Google. Hati-hati, saya minta buat ibu-ibu bawa semua, kalau anak-anak jangan kasih pegang, nanti dia nanya, dia udah ngerti kan? Dibuka di ini, wah, ada tinggal nyalin tuh, otaknya nggak jalan. Sekarang ini banyak anak punya gelar, punya kemampuan, punya penampilan, punya berbagai, tapi nggak bisa menalar. Nalarnya sekarang nalar self anthropocentrisme. Dia mengukur kebenaran menurut dirinya sendiri. Ini mungkin jadi perhatian buat kita. Kita sekarang sering berhadapan dengan keadaan yang begitu. Dia benar menurut dia sendiri. Akibatnya ketika kita bertemu dengan dia, jadi sulit kita berinteraksi. Nah, yang kedua, latihkan kebiasaan-kebiasaan untuk laki-laki. Ya, saya contohkan diri saya lah, walaupun sebenarnya ini agak malu, apalagi direkam masuk YouTube lagi. Saya ini orang yang tidak bisa berurusan dengan mekanik, elektronik. Ini juga catatan buat ibu-ibu nanti kalau punya anak. Karena saya ini laki-laki satu-satunya. Adik saya 3 perempuan.
saya laki-laki satu-satunya. Akibatnya kalau saya dibelikan mainan, mobil-mobilan, kapal-kapalan, atau main-mainan yang bagus-bagus, orang suka heran, Alfian, saya kalau ke rumah Anda kok, kalau ke rumah kamu kok mainannya bagus terus, karena kalau anak-anak kan di Bali berantakin, dibongkar-bongkar, saya nggak bisa. Ya, jadi hati-hati ibu-ibu dan bapak semua. Kalau kita punya anak, makanya beli jangan yang terlalu mahal. Dia kan pengen tahu nih, setirnya yang mana, pilotnya duduknya di mana, kadang-kadang dibanting berat. Tapi jangan kita suruh banting. Dia ingin tahu, dia bongkar, dia buka, dia tarik-tarik, ya biarkan saja. Karena ketika sikap-sikap peran-peran laki-laki itu tidak dimainkan, ya sedikit banyak saya mengalami. Apa-apa yang terjadi kalau di rumah urusan mekanik atau gerendel pintu patah atau ada situasi, saya memang nggak bisa, saya nggak punya konsep mekanik dalam hari-hari saya. Tapi untuk yang lain saya masih mampu. Saya satu hari di rumah saya itu kebakaran. Ini juga nih mungkin kalau kita nanti nonton ceramahnya di YouTube Ibu Aisyah Dahlan, kita bisa dapat pelajaran juga. Tapi saya ingat betul, memang beda laki-laki dengan perempuan. Suatu hari di rumah itu dulu kompor masih pakai minyak tanah. Masih ada yang ngalamin nggak? Siapa ibu yang ngalamin pakai minyak tanah? Ya, kompor rumah itu kalau bahasa Betawi meleduk. Jadi salah satu kompornya itu telingsut tuh nih. Wah, nah perempuan, maaf ya, ukti ini yang banyak nih. Ibu-ibu biasanya kalau mendadak ada api mau apa, gitu, api. Nah, itulah pentingnya laki-laki. Karena adik-adik saya yang perempuan ada, ibu saya ada, ketika api membumbung, semuanya pada kalang kabut. Saya nggak mau ikut-ikut kalang kabut. Saya pikir kan, kalau dibiarkan ini rumah habis terbakar. Dengan cepat saya hampiri bak air di rumah. Kebetulan apa namanya, keset ya. Kalau di sini apa namanya, penyangga buat kaki itu, ya kesetan itu. Kebetulan agak besar. Dari karung bekas, karung buat beras yang besar itu kan agak tebal kan. Lalu saya tidak berpikir panjang, karung itu saya benamkan ke dalam air sehingga basah kuyup, dan kompor yang sedang itu saya tutup. Ketimbang saya ikut teriak-teriak, api, kebakaran, ya, habis tuh rumah. Itulah pentingnya laki-laki dan perempuan. Jadi kalau laki-laki itu dia selalu melihat persoalan bagaimana nih? Jangan sampai laki-laki lu bencong, mah ada api mah aku takut mah. Anda punya anak laki-laki begitu gimana? Ya, jadi artinya kebiasaan itu apa saja bentuknya. Mengantarkan adiknya, biarkan saja. Nah, adik kamu mau ke warung, temanin. Kamu jaga ya. Contohnya anak saya di sini. Kemarin kan saya sore berangkat jam 5. Saya bilang sama anak saya yang kelas 6 SD. Abi nggak ada, kamu imam maghrib dan imam isya. Saya kan telepon, gimana ma? Oh ya, tadi dia gitu. Jadi bentuk-bentuk yang bertanggung jawab itu, ya tentu cerita saya bukan berarti istimewa, juga ada kekurangannya banyak. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kalau kita punya anak laki-laki itu harus dikasih peran-peran kelelakian, jangan cengeng. Baru jatuh berdarah aja, Anda juga nggak usah pakai anaknya jatuh berdarah. Halo ambulan, anaknya bukan nih. Biarin aja udah, kasih apa dulu udah cukup, kasih Tensoplas, ya, kasih betadin, nggak usah terlalu mendramatisir. Baru jatuh dikit aja luka aja langsung telepon bagian IGD rumah sakit apa, tolong anak saya dijemput pakai ambulannya yang paling VIP ya. Nggak perlu. Saya tidak bercanda loh. Karena kejadian ada satu hari seorang ibu, karena masa-masa remajanya nggak pernah belajar tentang mekanisme menyusui. Namanya anak itu kan kadang-kadang penuh gitu ya kan. Anak saya keracunan nih. Padahal ya saya ingin katakan, dan juga jangan sampai Anda sedang menyusui lalu tertidur pulas. Itu berbahaya karena susu itu tajam. Ntar bisa kena ke badannya, itu yang suka bikin badannya jadi belang tuh begitu. Ini kan kalau nggak ada ilmu nanti tentu harus panggil ustazah atau dokter yang menguasainya. Nah, yang lainnya, ajak dia untuk memahami peran rijalul Islam. Pemuda Islam itu harus bagaimana? Jadi hal-hal yang berhubungan dengan kekuatan fisik,
kemampuan bela diri, kemampuan renang, dan kemudian ya selebihnya ya. Saya pikir kalau nanti di ini kan ya, orang-orang model Agim yang saya agak ngiri dengan Agim. Agim itu kalau dia buka bajunya itu badannya semi aderai besar. Nah, Agim itu terlatih. Dia kan setiap jam 2, 3, jam 2 pagi itu sudah bebersih kamar mandinya. Ya. Agim bisa bawa motor, bisa bawa mobil, bisa bawa tank, bisa bawa pesawat. Saya terus terang saja tuh, kalau untuk Agim saya hormat betul itu. Kapan waktu saya ke rumah Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, wah subhanallah. Dia kudanya besar. Dia mau melintar, dia punya lapangan berkuda tuh, wah kita yang lihat juga, wah subhanallah. Ini laki-laki tuh harus makanya kalau ada rekreasi, ada kudanya segala macam ya, tapi tentu kalau rekreasi gitu jangan dilepas, anak kita dibanting kuda ya. Jadi maksud saya yang ketiga ini adalah poin bagaimana laki-laki muslim. Nah ini yang saya rasanya tidak terlalu mampu. Kalau di Nusa Tenggara Barat, laki-laki muslim itu dulu ya, sejarah orang-orang NTB, orang-orang Nusa Tenggara Barat itu, dia tidak boleh keluar kampung kalau belum fasih Al-Fatihah. Maka umum anak-anak dari Nusa Tenggara Barat, anak-anak Mataram, anak-anak NTB itu kalau di mana-mana kalau jadi imam suaranya bagus. Jadi ada budaya di sana dilatihkan tajwidnya, makhrajnya, apa namanya. Nah, ini mungkin kita perlu ambil bagian apa? Nah, saya pikir itu waktu kita sudah cukup siang, udah lewat waktu. Kita tambah beberapa menit, mungkin ada yang mau feedback, ada yang mau tanya jawab. Yang jelas buat semua jamaah Almera Community ini, saya selama ada di lingkar Jawa Tengah, apalagi kan memang saya berdomisili di Solo, kita bisa nggak usah pakai protokoler. Yang penting waktunya disepakati, ya. Mana nih panitianya nih? Ya, yang penting kalau dengan saya waktu disepakati, jangan terlalu sering, jangan terlalu, ya kalau terlalu lama terserah Anda ya. Maksud saya jangan baru minggu ini, usaha saya nggak usah sering-sering, biar Anda ketemu saya akan punya insight yang baru. Saya tidak tahu apakah akan dimoderasi atau tidak, silahkan, bagaimana baiknya? Ya, dimoderator aja. Silahkan, mungkin ada yang berbeda pendapat, mungkin pernah baca. Silahkan. Pertanyaan bisa ke depan aja nggak? Minimal mendekat dengan pengeras suara. Salam. Ini konsultasi melihat kasus atau pengalaman langsung? Melihat kasus dari teman-teman terus mengalami sendiri. Ya. Enggak, pertanyaan ini tentu kan kita sudah sepakat bahwa kita ini forum belajar bersama, supaya pulang dari sini kan saya bisa nggak diberikan contoh yang ammah, yang umum, perbedaan melihat kasus apa tadi tuh, misalnya. Karena saya tuh anak satu-satunya perempuan, terus suami itu ketiga-tiganya laki-laki. Terus saya tuh memperlakukan anak saya laki-laki itu menurut suami itu terlalu baik, terlalu perempuan. Hanya anak pertama saya anak perempuan juga, dan terus anak kedua laki-laki. Terus baiknya gimana ya Ustaz? Padahal menurut saya sudah nggak baik gitu. Baik, nanti saya jawab. Baik, saya paham. Oke? Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kita gabung aja satu atau dua orang atau tiga orang. Silakan. Bapak-bapak ada yang mau ikutan? Cukup satu ya. Jadi yang lain tidak berarti tidak ingin bertanya. Dengan saya rumuskan begini. Ketika ada orang bertanya, itu hak dia. Ketika pertanyaan dijawab, itu kewajiban kita untuk menyimak. Karena kita di sini sama-sama belajar. Pengertiannya adalah dari kasus yang tadi dimunculkan disebutlah dengan istilah kesatuan komando.
kesatuan langkah menghadapi anak. Contoh kecil sebelum kita masuk ke situ. Kenapa banyak anak-anak laki-laki sekarang yang tetap merokok? Di antara temuan saya adalah ketika ayahnya sudah tidak merokok, ayahnya tidak pernah merokok, ayahnya memang sehari-hari tidak merokok, tapi anaknya merokok. Ada dua hal yang sangat mungkin. Yang pertama adalah karena kadang-kadang orang tua, apalagi ibu, itu suka nggak tahan dengan rengekan anak. Wah, nggak apa-apa kali malu sama teman-teman, masa laki-laki nggak pernah. Ini kayak perempuan. Akhirnya bapaknya melarang, ibunya dengan sembunyi-sembunyi membelikan. Ini saya ada bertemu begitu. Mungkin itu terlalu buat kita enggak lah ya. Sholat subuh ke masjid. Kenapa sulit kita bertemu dengan remaja-remaja ke masjid saat subuh hari? Karena sebab pertama adalah ketika katakanlah sang ayahnya menyuruh, ibunya dengan menghibah-hibah, kasihan mas, nanti masuk angin mas. Terus terang saja, itu juga jadi keluhan kalau di pengajian laki-laki. Ustadz, saya sudah ajak anak saya ke masjid, tapi istri saya merengek-rengek terus. Nah, sama dengan berpuasa. Ya, saya memang nggak terlalu cepat, tapi saya insya Allah semoga saya nggak lupa. Sejak saya puasa kelas 3 SD, itu sekitar tahun 1975, 76. Ya, saya sampai sekarang semoga saya nggak khilaf. Saya nggak pernah batal kalau Ramadan itu nggak pernah batal puasa. Sakit parah kayak apapun saya selalu bilang nggak ada orang mati gara-gara puasa. Ya, saya tetap ngotot, walaupun itu tidak boleh juga kalau dalam ilmu kesehatan, tapi ternyata itu tertanam kuat. Nah, kembali kepada kasus yang dimunculkan tadi. Yang jelas ini sebenarnya gini ya Mbak ya, kalau saya ingin katakan, kadang-kadang istrinya rajin kajian, suaminya jarang kajian. Contoh pengalaman saya menerangkan bahaya vaksin. Ketika vaksinasi secara yakin dan mantap saya memahami dia mengandung tripsin. Tripsin itu saripati anjing, monyet dan babi. Maka saya 17 tahun belakangan memang saya gelorakan terus. Kita harus tidak lagi bervaksin dan berimunisasi. Apa yang terjadi? Kalau saya sampaikan di pengajian ibu-ibu, ibu-ibunya mantap di rumah bertengkar sama suaminya. Kau belajar di mana? Mau Ustadz Alfian dokter dari mana? Dibalikin. Kalau saya nanti ceramah khutbah Jumat, saya terangkan itu dengan sistematik, dengan dalil, dengan contoh dan fakta. Pulang ke rumah bertengkar dengan istrinya. Mama kan gini-gini fakultas kedokteran. Akhirnya aduh, saya bilang. Ya, saya ingin katakan dengan kasus tadi mungkin pilihannya adalah kalau saya sering ajarkan sistem karambol. Pasti tadi mana Mbak yang nanya tadi? Mbak tahu kan suaminya punya teman dekat kan? Nah, tentu cara pertama jangan deketin teman suaminya yang laki-laki, temen deketin istri dari temen suami yang itu satu langkah pertama, saya kasih tahap-tahapannya. Kedua, kalau dengan teman dekat biasanya orang masuknya enak. Dengan catatan jangan terlalu aib ya. Yang sifatnya teknis sebenarnya sejujurnya komunikasi. Kalau kita mau buka-bukaan berbagai kasus, sebutlah kasus konflik, kasus perceraian, ya di beberapa pengadilan maupun di badan penasehatan pernikahan, perceraian yang terbanyak itu di atas 5-70% itu adalah karena komunikasi. Nah, jadi kembali kepada kasus tadi, saya pikir ini mudah-mudahan ya, saya tidak ingin menyepelekan, lebih bersifat dia menganggap kadang-kadang maaf ya, bapak-bapak tuh suka nyepelein laki perempuan. Beneran, perempuan kayak apa capeknya, kayak apa semua pekerjaan diurus, ya. Karena mentang-mentang ngasih uang belanja, kita lah perempuan disalahin terus. Ini saya tidak sedang karena di pengajian ibu-ibu ya, bukan ya. Jadi bapak-bapak, bukan saya sedang menjelekan laki-laki, memang karena anak suka begitu. Ya, oke, kembali kepada pertanyaan tadi. Bagaimana ada satu situasi kalau mungkin ketika Anda dibilang tadi lebay, dibilang Anda lemah, coba pernah nggak dibalik, Mas baiknya gimana? Mas tuh harusnya gimana coba? Mau nggak dia ngomong? Nah kadang-kadang kebanyakan, itu urusan kamu ya, anak urusan kamu, saya yang penting semua tersedia. Nah, ini nggak boleh. Ya, laki-laki ini juga butuh pusat-pusat kajian seperti ini, termasuk kajian-kajian bagaimana mengelola keluarga, bagaimana komunikasi. Jadi kalau dari saya
Saya hanya menangkap sementara ini butuh komunikasi yang enak. Kedua, butuh orang yang didengar oleh beliau. Ketiga, Anda harus mengawal dengan doa. Bisa jadi Anda doa dengan suara yang agak terdengar sedikit. Ya Allah, mudahkanlah aku mendidik anakku, ya Allah. Karena ada kejadian lucu, bukan lucu ya, kejadian yang cukup mengharukan. Jadi ada seorang anak perempuan, dia sering melihat ibunya nangis karena ternyata ayahnya sholatnya berantakan. Rupanya anak ini nggak tahu dapat inspirasi dari mana, dia ini suka sholat malam, masih remaja, anak-anak kelas 6 SMP perempuan. Satu hari dia sedang sholat, dia berdoa, nggak sengaja juga dia berdoa sambil menangis. Ya Allah, berikanlah hidayahmu buat ayah hamba. Ayah hamba ini masih suka malas sholat. Lagi berdoa gitu bapaknya lewat. Bapaknya lagi lewat langsung dia terdengar